Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana ketika kalian akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, hal-hal apa saja yang harus Anda perhatikan sehingga kemudian gugatan yang akan Anda ajukan itu dapat dikabul atau diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili di pengadilan tata usaha negara. Baik, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh kalian dalam hal akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara? Tentu pengadilan tata usaha negara ini memiliki hal-hal keunikan tersendiri dan hal-hal yang perlu dibedakan dari gugatan-gugatan pada pengadilan pada umumnya. Marilah kita simak hal-hal apa saja yang harus ada dalam hal kalian akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan PT UN. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah terkait dengan legal standing kalian. Apakah kalian adalah seseorang atau kelompok perseorangan atau bahkan lembaga swadaya masyarakat yang dianggap dirugikan oleh karena adanya sebuah keputusan tata usaha negara atau perbuatan badan atau pejabat tun, atau misalnya ada tindakan atau perbuatan tata usaha negara yang merugikan terhadap baik perorangan maupun terhadap kelompok masyarakat maupun terhadap lembaga yang kemudian kerugian tersebut bersifat nyata kepada kalian atau lembaga kalian sehingga kemudian kalian dapat mengupayakan untuk melakukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh saudara adalah siapakah tergugat yang akan kalian ajukan terkait dengan gugatan yang kalian akan ajukan ke pengadilan tata usaha negara. Jadi di sini diperlukan kejelian dan ketelitian siapa kemudian yang harus kalian gugat, apakah satu lembaga atau dua lembaga yang kemudian terkait dengan keputusan yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan. Untuk itu di sini memilih siapa yang sebenarnya tergugat yang tepat adalah hal yang sangat penting bagi kalian agar kemudian gugatan yang kalian ajukan ke pengadilan tata usaha negara adalah tergugat yang tepat sehingga tidak salah tergugat atau tidak salah pihak oleh kalian dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga yang harus diperhatikan oleh kalian dalam melakukan gugatan tata usaha negara adalah kalian harus mengerti tentang kompetensi relatif dan absolut terkait dengan gugatan yang kalian akan ajukan. Jadi kompetensi absolut ini terkait apakah gugatan yang kalian ajukan itu merupakan wewenang dari pengadilan tata usaha negara atau justru bukan wewenang dari pengadilan tata usaha negara. Misalnya merupakan wewenang pengadilan pajak, pengadilan negeri, pengadilan niaga, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus memastikan selain pengadilan tata usaha negara mana yang harus kalian ajukan dalam hal mengajukan gugatan tata usaha negara, juga kalian harus memastikan bahwa kompetensi absolut terkait dengan apakah benar gugatan yang saudara akan ajukan itu merupakan kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, ini merupakan hal yang baru bagi kalian yang akan melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, yakni apakah kalian sudah melakukan upaya administratif. Biasanya upaya administratif ini dilakukan pada saat kalian mendapatkan keputusan yang merugikan kepada kalian maupun lembaga kalian maupun kepada siapapun sehingga kalian dapat melakukan atau mengajukan upaya administratif ke lembaga yang bersangkutan maupun ke atasan lembaga yang bersangkutan sehingga kemudian Anda tidak dinyatakan cacat formil terkait dengan gugatan yang akan Anda ajukan kepada pengadilan tata usaha negara karena kemudian belum pernah mengajukan upaya administratif yang sebelumnya kalian ajukan kepada lembaga yang bersangkutan.
upaya administratif ini menjadi hal yang sangat penting dan merupakan hal yang diwajibkan dalam hal kalian akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima, hal yang sangat tidak kalah pentingnya adalah tentang tenggang waktu mengajukan gugatan. Tenggang waktu ini biasanya 90 hari dihitung sejak kalian menerima jawaban atas upaya administratif yang sudah kalian ajukan. Jadi jangan lupa di sini upaya administratif itu harus dilakukan oleh kalian sebelum kalian itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi waktunya adalah 90 hari sejak mendapatkan jawaban atas upaya administratif yang sudah kalian ajukan. Bagaimana kalau kemudian pejabat yang bersangkutan tidak menjawab atas upaya administratif yang kalian sudah ajukan? Maka tentu perhitungannya adalah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya administratif. Misalnya terkait dengan pengajuan kepada BPN, maka di situ biasanya dihitung 14 hari sejak kita mengajukan itu. Apabila tidak ada tanggapan, maka kemudian setelah 14 hari itu terhitung 90 hari sejak 14 hari tersebut. Jadi tenggang waktu ini sekali lagi terhitung sejak Anda menerima atau tidak menerima terkait dengan upaya administratif yang sudah Anda lakukan. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah objek yang akan kalian uji atau objek yang kalian akan ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek ini biasanya berupa keputusan administrasi negara atau keputusan TUN, atau kemudian perbuatan administrasi atau yang sering disebut sebagai perbuatan tata usaha negara, atau tindakan administrasi atau tindakan yang tidak dilakukan oleh badan atau pejabat TUN, atau bisa juga terkait dengan sengketa administrasi, bahkan terkait dengan perbuatan yang tidak dilakukan oleh badan atau pejabat TUN, atau yang sering disebut sebagai fiktif negatif. Jadi tentunya berbagai macam hal pemaknaan terkait dengan objek gugatan tata usaha negara itu mulai berkembang sedemikian rupa, sehingga kemudian kalian juga harus menjelaskan objek yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu merupakan objeknya apa. Apakah merupakan keputusan tata usaha negara, atau perbuatan administrasi negara, atau perbuatan badan pejabat TUN, atau berupa sengketa administrasi, atau berupa fiktif negatif terkait dengan objek sengketa yang kalian ajukan ke badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketujuh, yang kalian harus Anda uraikan dalam gugatan yang akan Anda ajukan adalah terkait dengan dasar dan argumentasi gugatan. Jadi Anda atau saudara harus menguraikan tentang dasar-dasar argumentasi yang kemudian dapat merugikan saudara sebagai penggugat, sehingga kemudian atas alasan-alasan itu terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dasar perundang-undangan yang tidak sesuai dalam hal mengeluarkan kebijakan atau keputusan atau bahkan perbuatan bahkan fiktif negatif yang tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Jadi di sini argumentasi dan dasar hukum gugatan itu harus Anda uraikan dalam gugatan yang akan Anda uraikan dalam permohonan atau gugatan yang akan Anda ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedelapan adalah poin petitum. Anda harus menjelaskan tentang apa saja yang akan Anda mintakan terkait dengan petitum sesuai dengan argumentasi dasar hukum gugatan dan argumentasi gugatan yang sudah Anda uraikan pada poin sebelumnya. Tentunya petitum ini dapat membatalkan terkait dengan putusan badan atau pejabat TUN, dan sekaligus kemudian bisa dimintakan keputusan yang baru yang tidak merugikan kepada kalian sebagai penggugat. Juga bisa meminta rehabilitasi terkait dengan hak-hak yang sudah disimpangi atau dirugikan oleh akibat adanya putusan badan pejabat TUN atau perbuatan badan pejabat TUN, atau kemudian tindakan yang seharusnya dilakukan akan tetapi tidak dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Itulah 8 hal yang harus
Anda perhatikan dalam hal kalian akan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara? Tentunya hal-hal tersebut merupakan hal yang bersifat material dan formal apabila Anda akan melakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Untuk itu, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.